Mungkin untuk Bapak dosen Joko Suharyanto, perkenalkan nama saya Aisyah Cesasari dari kelas MC 417. Izin untuk mempresentasikan hasil analisis eh, saya mengenai pertanyaan pada soal UAS di mata kuliah Bapak yaitu perekonomian Indonesia. Nah, dengan judul Analisis Kondisi Ekonomi Indonesia tahun 2026. Pertumbuhan tetap kuat, namun tekanan konsumsi dan stabilitas ekonomi meningkat. Nah, untuk latar belakang dan isu utama, terdapat dua faktor, yaitu pertama faktor global dan faktor domestik. Untuk faktor global tersendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya konflik geopolitik Timur Tengah, kenaikan harga energi, tekanan nilai tukar, dan kebijakan suku bunga global. Sedangkan untuk faktor domestik dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%, inflasi terkendali, konsumsi melemah, rupiah tertekan, dan IHSG terkoreksi. Nah, dari latar belakang tersebut, apakah ekonomi Indonesia benar-benar kuat atau hanya mendapat dorongan sementara? Nah, untuk pertumbuhan, ekonomi Indonesia tumbuh lebih cepat dengan data pada kuartal pertama 2026 dengan nilai-nilai 5,61% dibandingkan dengan kuartal pertama 2025 senilai 4,87%. Untuk pendorong utama yaitu adanya konsumsi rumah tangga dan pemerintah, aktivitas Ramadan dan Idul Fitri, serta akomodasi dan makanan. Em, Oleh karena itu, fundamental masih kuat, tetapi momentum pasca faktor musiman perlu diamati. Untuk inflasi tersendiri, inflasi terkendali dengan resiko daya beli yang meningkat. Untuk inflasi pada bulan Juni 2026, senilai 3,34% dan inflasi inti 2,76%, sedangkan target Bank Indonesia yaitu pada 2,5% dengan 1%. Nah, inflasi tersebut ini terdapat tekanan, yaitu disebabkan tekanan harga energi, rupiah melemah, dan biaya impor. Namun inflasi tersebut masih dalam batas aman. Namun harus dilihat energi mahal yang berkelanjutan dapat menguras daya beli. Untuk nilai tukar, rupiah menghadapi tekanan yang tajam. Dari data awal 2026, rupiah berada pada level 6.670 rupiah. Sedangkan pada bulan Juli 2026, rupiah senilai 18.040 rupiah. Nah, dari data tersebut dapat dilihat terjadi pelemahan rupiah kurang lebih 8,22%. Mana hal tersebut terdapat respon BI dengan menaikkan BI rate menjadi 5,75%. Sedangkan terdapat dampaknya yaitu biaya impor dan tekanan inflasi yang meningkat. Nah, dalam pasar modal terdapat IHSG yang terkoreksi, pemulihannya mulai terlihat. Awal tahun 2026, IHSG berada pada level 8.646, sedangkan di bulan Juli 2026 sebesar 6.222. Nah, selama periode tersebut terdapat titik terendah IHSG pada level 5.317. Nah, koreksi tersebut eh, berdampak dari sentimen investor negatif, evaluasi MSCI, serta kekhawatiran transparansi pasar. Untuk konsumsi,
optimisme bertahan, konsumsi mulai berhati-hati. Em, Nilai IKK pada bulan Januari sebesar 127. Sedangkan di bulan Juni pada angka 117,8%. Terdapat minus 9,2 poin. Nah, untuk kontraksi penjualan retail pada bulan Mei 2026 sebesar minus 3,9%. IKK tetap lebih dari 100, tetapi kenaikan biaya hidup mendorong konsumen menahan belanja. Untuk tenaga kerja dan energi naik, tekanan biaya mengikuti. Nah, terdapat PHK di periode bulan Januari sampai dengan Juni 2026, terdapat 32.389 pekerja. Sedangkan pada data 2025 terdapat 42.385 pekerja. Nah, sedangkan untuk energi terdapat kenaikan pertama sebesar 27,5%, yaitu dari eh, seharga Rp12.750 menjadi naik Rp16.250. Nah, kenaikan energi berpotensi meningkatkan biaya produksi dan harga barang. Nah, untuk sintesis, stabil tetapi belum sepenuhnya aman. Terdapat dua sisi, yaitu sisi positifnya, terdapat pertumbuhan lebih dari 5%, inflasi terkendali, dan aktivitas ekonomi berjalan. Sedangkan sisi negatifnya, konsumsi melemah, rupiah tertekan, pasar saham belum pulih, serta risiko harga energi. Nah, untuk ekonomi stabil, namun kebijakan harus menjaga daya beli dan memulihkan kepercayaan investor. Nah, untuk penutupnya, yaitu pertumbuhannya kuat, namun tetap perlu menjaga ketahanannya. Tekanan internal dan eksternal menuntut respon yang terukur dan konsisten. Nah, di antaranya jaga daya beli masyarakat, stabilkan rupiah dan inflasi, perkuat investasi dan lapangan kerja, dan yang terakhir tingkatkan transparansi pasar. Demikian analisis ekonomi Indonesia dari saya. Terima kasih atas penilaiannya.